Perkenalkan, nama saya Npn Saputra, NIM 118130062. Di sini saya dari perwakilan kelompok tugas akhir Underwater Robot Exploration UBT X-Ray. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari desain yang saya buat untuk memenuhi UAS dari mata kuliah rancangan sistem embedded. Di sini terdapat outline yang dimana kita akan membahas. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua landasan teori, yang ketiga perancangan, dan yang terakhir ada kesimpulan. Yang pertama latar belakang. Latar belakang di ROV atau Remotely Operated Vehicle merupakan robot bawah air yang digunakan untuk mengeksplorasi keadaan bawah air yang dioperasikan menggunakan remote control yang dioperasikan dari atas air. Di dalam ROV ini biasanya terdapat kamera yang digunakan untuk melihat keadaan sekitar di bawah air. Juga terdapat lampu pencahayaan yang digunakan untuk membantu penerangan, dan juga sistem pendukung lainnya seperti sensor suhu yang digunakan untuk menentukan kondisi suhu di dalam air yang dijelajahi. Kemudian ROV ini digunakan untuk membantu pengguna untuk memperluas kemampuan manusia dalam menjangkau serta mengeksplorasi secara aman, dan juga dapat mengefisiensi waktu. Yang kedua itu ada tujuan dari produk Underwater Robot Exploration yang dirancang oleh kelompok kami, yaitu untuk mendeteksi keadaan bawah air, khususnya untuk menggunakan derajat keasaman dan bahasa lingkungan sekitar ROV. Produk dari Underwater Robot Exploration yang kami buat ini juga bertujuan untuk meningkatkan efisiensi waktu yang sangat baik, sehingga dapat menentukan derajat keasaman dan bahasa di lingkungan ROV tersebut. Yang ketiga itu terdapat dampak ekonomi yang terjadi pada produk ini, yaitu kita menjadi hemat dalam biaya untuk eksplorasi bawah air karena kita tidak memerlukan seorang penyelam ataupun alat-alat untuk menyelam, sehingga ini untuk sangat berguna untuk mengeksplorasi bawah air dengan harga yang cukup terjangkau. Yang kedua terdapat dampak lingkungan. Pada produk ini terdapat dampak lingkungan, yaitu air tidak tercemar dan juga biota-biota laut dapat bergerak dan berkembang secara bebas karena alat ini tidak merusak dan juga mengganggu biota laut. Jadi alat ini cukup baik daripada manusia karena bentuk alatnya lebih kecil daripada manusia. Yang ketiga itu ada dampak sosial. Dalam dampak sosial yang terjadi dari produk ini, yaitu semakin banyak manusia yang ingin mengetahui produk ini dan ingin melakukan perkembangan dari alat ini, dimana segala sesuatu teknologi di zaman sekarang yaitu sudah sangat berkembang pesat dan juga sangat canggih, dimana pekerjaan-pekerjaan banyak dilakukan oleh robot dan menggantikan manusia. Yang selanjutnya ada fungsi dan juga karakteristik. Sistem robot eksplorasi ini dirancang untuk mendeteksi objek bawah air dengan menggunakan sistem kamera dengan bantuan lampu LED sebagai penerangan. Selain itu, digunakan juga sensor suhu untuk mendeteksi perubahan suhu air di sekitar daerah jelajah robot. Fitur dasar dari Underwater Robot Exploration yaitu mengeksplor keadaan dalam air yang tenang dan juga dilengkapi kamera untuk mengetahui keadaan bawah air, serta dilengkapi dengan sensor suhu untuk mengetahui suhu yang terdapat pada daerah robot tersebut. Landasan teori ROV atau Remotely Operated Underwater Vehicle, yaitu kapal selam mini yang kerap digunakan pada industri minyak dan gas lepas pantai. Kapal selam ini dikendarai oleh manusia, tetapi dioperasikan dari kapal lain yang terhubung oleh kabel umbilical ke ruangan kontrol dan operator di atas permukaan air, yaitu kapal rig dan bark. Angkatan Laut Amerika Serikat menciptakan teknologi ROV pada tahun 1960. Alat ini diciptakan untuk operasi penyelamatan di laut dan melihat objek bawah air. Kemudian setelah beberapa dekade, pengenalan ROV ini menjadi penting pada tahun 1980 ketika membangun kilang minyak lepas pantai melewati kemampuan penyelam. Remote control merupakan bagian yang berinteraksi langsung dengan pengguna untuk menampilkan sinyal perintah-perintah untuk menggerakkan robot dalam air dalam arah gerakan, yaitu arah naik, turun, maju, mundur, kiri, kanan. Pada perancangan ini, sinyal perintah-perintah akan ditransmisikan oleh kabel
yang panjangnya telah ditentukan. Berdasarkan bentuk sekat, baling-baling dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu menurut Faison J pada tahun 1985, yaitu yang pertama ada bentuk sekat yang paling umum digunakan yaitu elips. Adalah salah satu keuntungan bentuk ini merupakan mengurangi kemungkinan baling-baling tersangkut pada tali. Kedua ada sekat dengan ujung yang runcing memiliki efisiensi lebih, tetapi muatan dorongan jadi lebih berkurang. Yang ketiga ada sekat dengan ujung lebih melebar, sangat berguna dalam menambah kecepatan. Bentuk ini biasanya digunakan untuk desain khusus. Analisis kebutuhan yang terdapat untuk pembuatan alat. Yang pertama ada baterai, jumlah unitnya 1, kemudian ada sensor kamera yang dibutuhkan 1, kemudian sensor suhu yang dibutuhkan 1, kabel jumper 10, box panel 40x40 yaitu 1, dan ada adaptor motor DC 4 dan DC-DC converter 1, BMS 1, PCB cetak 1, lampu LED 1, pipa PVC 5. Kira-kira total biaya yang terdapat di sini sekitar 3 jutaan. Di sini terdapat blok diagram di mana sini menggunakan Arduino, di mana Arduino berjalan menuju ke sensor menggunakan Arduino, di mana sensor akan memerintahkan untuk melakukan perintah untuk mengecek suhu pada bawah air. Nah, kemudian akan dilanjutkan kepada motor, di mana di situ akan muncul di komputer, dan dari komputer itu dapat dilihat berapa suhu yang terdapat di situ. Di sini yang remote control yang digunakan untuk melakukan penggerakan kepada robot tersebut, mengarahkan ke kanan, kiri, atas, bawah. Kemudian ada state chart diagram. Di sini kita menginisiasikan menghidupkan alat. Kemudian alat bekerja, kemudian yang dilakukan robot bergerak dan kamera hidup, dan dijalankan menggunakan remote control. Digerakkan baling-baling atas, jika diputarkan maka robot akan turun ke bawah, dan jika baling-baling robot berputar yang kanan berputar maka akan berjalan ke kiri, kemudian jika baling-baling kiri berputar robot akan berjalan ke kanan. Sensor yang digunakan yaitu sensor untuk mengukur jarak, kemudian sensor suhu, di mana dia jika sensor terdeteksi dia akan mendeteksi dan menampilkan pada LCD. Kemudian jika tidak terdeteksi dia akan close dan akan berhenti menginisiasi. Kemudian ada flowchart di sini. Flowchart pada alat tersebut yaitu mulai, kemudian menginisiasi sensor kamera, baling, dan LCD, kemudian robot menyelam, bergerak menyelam, kemudian menentukan arah menggerak robot. Jika tidak diarahkan maka akan menginisiasi kembali. Jika sudah menentukan penggerakan robot bergerak sesuai dengan perintah yang dilakukan, kemudian program selesai. Untuk remote yang digunakan, menginisiasinya dengan cara jika baling-baling bawah diputar maka robot akan naik, jika baling-baling atas diputar maka robot akan turun, jika baling-baling belakang diputar maka robot akan maju, kemudian jika baling-baling depan diputar maka robot akan mundur, kemudian jika baling-baling kiri diputar maka robot akan membelok ke kanan, jika baling-baling kanan diputar maka robot akan membelok kiri. Begitu pula pada alat tersebut, jika selesai akan memberhentikan program. Di sini ada perancangan hardware, di mana Arduino terhubung ke baterai dan sensor-sensor yang digunakan. Juga
Di sini terdapat perancangan hardware di mana Arduino terhubung pada baterai dan juga power supply. Kemudian Arduino menghubungkan kepada sensor-sensor, yaitu sensor suhu, dan kemudian ada baling-baling yang diperintahkan untuk melakukan penggerakan oleh remote control yang dilakukan, sehingga robot akan melakukan sesuai perintah yang dilakukan oleh remote dan juga akan menghasilkan perintah tersebut akan ditampilkan oleh LCD. Kemudian di sini ada data flow diagram level 0 di mana alat buat X-ray, jika pengguna menghidupkan alat dia akan menjalankan perintah. Kemudian setelah buat X-ray alat ini sudah hidup, dia akan mendeteksi keadaan sekitar. Kemudian terdapat sensor suhu di mana dia akan mendeteksi suhu yang terdapat di sekitar. Kemudian pada sensor suhu tersebut akan ditampilkan keadaan sekitar dan kemudian ditampilkan pada LCD. Kemudian yang DFD konteks sistem tersebut yang digunakan lingkungan di mana suhu akan ditampilkan oleh sistem. Kemudian sistem akan menghidupkan lampu, kemudian user menekan push button untuk melakukan sistem dan menggerakkan robot tersebut. Di sini terdapat data flow diagram level 1 di mana buat X-ray yang pertama akan menggerakkan arah baling robot. Yang kedua itu ada mendeteksi keadaan bawah air. Setelah itu buat X-ray itu dapat mendeteksi suhu pada air. Nah, jika arah gerakan baling robot itu dilakukan oleh remote control untuk menjalankan robot sesuai perintah. Kemudian untuk mendeteksi keadaan bawah air dan mendeteksi suhu akan ditampilkan di LCD tersebut. Kemudian ada perancangan RTOS. Pada perancangan RTOS atau Real Time Operating System menggunakan FreeRTOS karena terdapat Arduino di mana memberi toleransi pada saat robot tidak sesuai dengan waktu yang diperintahkan. RTOS dapat diterapkan pada pengambilan data sensor dan proses data saat mengambil keputusan. Komponen yang tersusun itu terdiri dari Arduino dan juga sensor yang memiliki ketepatan saat bergerak dan menerapkan real-time operating system. Kemudian ada kesimpulan dari presentasi yang kali ini, yaitu pada penelitian tugas akhir ini menghasilkan sebuah prototipe atau alat berupa robot eksplorasi bawah air yang dapat digunakan untuk membantu para peneliti untuk mengawasi keadaan bawah air, khususnya air yang tenang. Alat tersebut mampu mengambil gambar dan juga video yang kemudian ditampilkan langsung ke pengguna melalui koneksi ke laptop atau LCD, yaitu prototipe dikendalikan menggunakan remote control, di mana remote control ini dihubungkan dengan sensor-sensor penunjang dan motor penggerak dari robot itu sendiri. Dan buat X-ray ini cukup mudah untuk dioperasikan dan memiliki fitur yang bermanfaat bagi pengguna ini. Prototipe ini dilengkapi dengan koneksi ke laptop yang memudahkan pengguna dalam monitoring alat ini. Sistem utama dari alat ini itu menggunakan kamera dan juga sensor suhu. Kamera dalam alat ini digunakan untuk memonitoring keadaan sekitar, dengan begitu akan memudahkan pengguna untuk melihat keadaan bawah air tanpa harus turun langsung ke air. Demi keamanan dari alat ini juga, prototipe ini dilengkapi dengan sensor suhu yang akan mendeteksi perubahan suhu dalam air secara real time ke pengguna. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan perkataan dan ini kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.